Cek satu. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah sampai kasus yang ke-11, sedekah untuk mayit. Ini ada sejarahnya. Untuk pertama kali saya menghadiri acara tahlilan, karena saya menghadiri itu muncullah berbagai penilaian, ternyata Zainuddin itu NU ternyata. Iya ya enggak apa-apa gitu. Memangnya kalau NU nggak boleh gitu. Alasannya ternyata ikut tahlilan, itu ceritanya. Mbok yo tanya langsung kepada saya, jangan menilai orang dengan kacamatanya sendiri. Seumur hidup saya tidak pernah ikut tahlilan. Lah kok tiba-tiba diundang untuk memberi tausiah dalam acara tahlilan, gitu loh ceritanya. Jadi saya diundang untuk memberi tausiah dalam acara tahlilan hari yang ketiga kematian ayahandanya. Ini anak bukan hanya yatim, tapi yatim piatu, karena ibunya sudah mendahului, kemudian bapaknya wafat. Sehingga ada mubalik di kampung saya itu yang nyindir. Ada tetangga kita itu diajak tahlilan tidak pernah datang, tapi kalau dikirimi dimplok. Saya ngerti yang disindir, saya paham saya. Jadi itu ceritanya, diundang untuk memberi tausiah, karena nanti kaitannya ternyata hadis tentang sedekah untuk mayit, sehingga kompensasinya ada kirim doa. Itu loh ceritanya. Nah, ketika saya memberi tausiah, ya tentu tentang tahlilan, saya bilang, itu tahlilan itu salahnya di mana sih? Kita ini sedang kumpul-kumpul menghibur orang yang sedih karena kematian keluarga. Baik atau tidak, Pak? Baik. Kumpul-kumpul bukan main domino, letrik, enggak. Kumpul-kumpul itu membaca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, baik atau tidak? Baik. Jadi tidak usah diskusi nyampe apa enggak ya. Itu terlalu daki. Terlalu daki. Sehingga sahibul bait ini ada kedatangan orang kupuh lungguh suguh masuk surga. Itu ceritanya, klimaknya ini semua sedekah untuk mayit. Gitu loh Pak ceritanya Pak. Jadi jangan menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Nah kalau sudah punya
katakanlah payung hukum seperti ini, cara berpikir seperti ini, kelirunya di mana gitu. Kok sampai dituduh bid'ah, macam-macam lah gitu. Karena ini diskusi, monggo sampai ngomong gitu loh. Kita ingin dengar salahnya itu di mana. Insya Allah teman-teman kita itu juga ingin dengar kok. Kalau salah, salahnya di mana? Kalau nggak salah, kenapa dibid'ahkan? Jadi jangan karena tidak ada tuntunan Rasul, karena tidak dicontohkan Rasul, tidak dicontohkan sahabat. Memangnya kalau nggak ada contoh gitu tidak boleh. Itu cara berpikirnya, Pak. Yang ngaji-ngaji seperti ini pakai laptop juga nggak pernah dicontohkan oleh Rasul. Kira-kira begitu cara berpikirnya itu, sehingga salahnya andaikan keliru di mana? Gimana kalau ini kita buat sebagai Islam ciri khas Nusantara, gitu. Misalnya begitu. Itu hasil diskusi ya begitu itu. Ada yang menjelaskan letak salahnya kira-kira. Kira-kira. Kak. Iya. Iya. Loh kan tidak apa-apa. Anak yatim memang nggak boleh sedekah. Boleh. Jadi sedekah itu nggak harus tunggu kaya, enggak. Fisarro boleh, fidorro juga boleh. Qurannya kan begitu. Menyamakan. Loh, orang susah nggak boleh sedekah? Boleh. Oh, pesta, gak ada pesta sini. Makan lah iya itu diwujudkan, sedekah itu diwujudkan makan, gitu loh. Sedekah bisa diwujudkan amal kebaikan. Semua amal kebaikan itu masuk dalam sedekah. Ketemu teman, senyum, sedekah. Nyingkirkan durian di jalan, sedekah. Baca tasbih, sedekah. Lah ketika tahlilan itu kan baca kalimat thayyibah, bagian dari sedekah, gitu loh. Hadisnya kan begitu. Dalam jasad kita ini ada sekian banyak ruas, setiap ruas supaya disedekahi. Wah, ya apa sih? Ya banyak membaca tasbih, tahmid, tahlil. Jadi sedekah lain dengan infak. Kalau infak itu konotasinya pada finansial. Makanya dalam Quran selalu alladzina yunfikuna amwalahum. Tapi kalau sedekah bisa harta, bisa amal kebaikan, bisa kalimat thayyibah. Itu hadisnya begitu. Yang paling menarik, suami meletakkan anunya pada istrinya itu sedekah, gitu loh. Kan gumun. Sahabat itu sampai gumun, masa ya Rasul meletakkan anu pada istri sedekah, diberdayakan oleh Rasul. Coba kalau anumu kamu letakkan bukan istrimu, dosa apa tidak? Dosa. Maka kamu letakkan pada istrimu sedekah. Kasihan yang belum kawin, tidak bisa banyak sedekah, gitu loh.
Yang baru kawin, wah sedekahnya banyak bisa. Jadi begitu. Itu ceritanya. Jadi kita baca kalimat thayyibah ini bagian dari sedekah. Itu ceritanya. Termasuk ngasih makan juga apa? Sedekah. Jangan dipersepsikan pesta. Pesta kan ada dangdutnya nanti. Iya. Ada sedekah, ada walimah. Ya, itu ceritanya. Loh, kalau kita nggak mau diskusi kan kita nggak tahu. Nah, dengan diskusi kita jadi mengerti itu. Nah, kalau orang nggak ngerti pasti nyalakan. An-nasu ada jahil. Manusia ini akan selalu jadi musuh lantaran dia tidak tahu. Berapa banyak yang tidak mengenal Muhammadiyah akhirnya memusuhi Muhammadiyah gara-gara tidak ngerti NU, memusuhi NU. Itu ceritanya. Kenali, tak kenal makan tak sayang. Itu ceritanya. Menarik. Diskusi selesai. Akhirnya iya ya. Kita ini kumpul-kumpul ke sini, mohon maaf Bapak-bapak, sebagai tamu atau sebagai pentakziah. Sebagai apa? Sebagai pentakziah. Dalam Islam beda memperlakukan tamu dengan memperlakukan apa? Pentakziah. Kalau tamu perlu diberi makan. Kalau pentakziah kita yang harus memberi makan. Itu kebalik cara pikir kita. Itu kata Rasul, keluarga Ja'far wafat, tolong buatkan makanan bagi keluarga Ja'far. Nggak usah pakai hadis. Kalau ada asap di rumah mayit itu sama dengan perilaku jahiliyah. Itu terlalu menyakitkan. Hadis itu terlalu menyakitkan. Pesta-pesta kok di rumah mayit menyakitkan. Jadi diajak berpikir begitu. Heran, ini sesungguhnya kan selamatan tuh acaranya. Iya, selamatan itu mestinya dalam konsep kenikmatan. Fa'amma binikmati rabbika fahadits, gitu. Lah ini ada teman kita wafat, kok kita malah ngadakan selamatan? Itu berarti apa? Kebaikan yang bukan pada tempatnya. Nah, kalau ada kebaikan bukan tempatnya, namanya apa? Dolim, gitu loh. Terima kasih kalau memang niatnya sedekah. Lah sedekah itu ada sasaran, apalagi ini sedekah berupa barang. Kalau berupa barang, saya tunjuk itu yang punya mobil 3 nggak usah dikasih sedekah gitu. Nah, saya yang sudah punya mobil 1 jangan dikasih apa? Sedekah. Itu nggak tepat apa? Sasaran. Nah, itu teman-teman yang sana itu perlu diundang untuk diberi apa? Sedekah. Iyo gitu. Kalau sedekah untuk mayit berupa harta ada nasnya, gitu loh, yang nanti dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Apa nasnya? Misalnya hadis Aisyah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala rajulun din nabi, seorang sahabat
mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna sesungguhnya ummi, ibuku, uftuliyat, mati dadak, mati tiba-tiba. Ada ndak orang seperti itu? Banyak. Nafsuha, mati mendadak jiwanya itu. Walam tusi, dan ibu saya tidak pernah wasiat. Kata sahabat ini kepada Rasul. Tanya, wa adzunnuha, dan saya mengira dia, ibu saya itu, wahai Rasulullah, lau takalamat, kalau sempat ngomong, kalau sempat wasiat, tasoddaqot, ibu saya pasti pingin sedekah kalau dia bisa sempat ngomong. Tapi ibu saya mati mendadak sehingga tidak dengar wasiatnya. Saya sebagai anaknya paham, andaikan ibu masih bisa bicara, pasti dia akan ingin sedekah. Lain loh, kalau nazar sudah harus selesai, tapi ini kan tidak ada nazar, juga tidak ada wasiat. Anaknya saja punya dugaan, kalau ibu saya nggak mati dadak gini ya Rasul, sempat ngomong, tentu berwasiat untuk sedekah. Itu perkataan anaknya. Pertanyaannya, fahal laha ajrun, apakah bagi ibu saya itu pahala? In tasaddaqtu anha, kalau saya sedekah untuk ibu saya atas nama ibu saya. Pertanyaan sahabat kepada Nabi, waliyal ajrun, dan saya yang sedekah untuk ibu itu juga dapat pahala. Begitu pertanyaannya. Qala, Rasul menjawab, na'am, iya. Kalau gitu sampai enggak kepada mayit? Sampai. Hadis ini dikeluarkan Bukhari nomor urut 552, 2609, Muslim 1004, Abu Daud 2881, Ibnu Majah 2717, Ahmad 24.296. Sahih atau tidak? Sahih banget. Karena ada Bukhari dan Muslim, itu aja sudah cukup, misalnya gitu. Kemudian ada hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabi, ada seorang bertanya kepada Nabi, sama dengan hadisnya siapa? Aisyah. Ada seorang bertanya Nabi, kasusnya kira-kira sama ndak? Inna abi, sesungguhnya bapakku. Kasus yang pertama bukan abi tetapi apa? Umi. Ya, gitu. Oh, berarti ini kasus yang lain. Kasus yang lain, bapakku mata, wafat, wataro kamalan, dan bapak saya meninggalkan warisan, harta kekayaan. Walam yusi, tapi beliau tidak punya wasiat. Yang kita tunggukan wasiat sepertiga untuk masjid, enggak wasiat. Masjid An-Nur, alhamdulillah sudah cukup. Nanti minta lagi. Untuk apa? Ini kalau perlu dikeramik KB, cek kotor-kotor.
dicat kotor mana, cat korami kabeh. Butuh dana ndak Pak? Butuh, mudah-mudahan ada yang berwasiat Pak. Walam yusi, tapi bapak saya ndak berwasiat. Harta yang ditinggalkan banyak. Fahal yukafiru anhu atasaddaqu anhu, apakah bisa menyelesaikan masalahnya jika saya itu bersedekah untuk beliau? Untuk siapa? Orang tua, sehingga bisa jadi kafaratnya misalnya. Itu pertanyaan seorang sahabat kepada Rasul. Qala, Rasul menjawab, na'am, iya. Yang ngerjakan masih hidup, pahalanya untuk yang meninggal dunia. Hadis ini dikeluarkan Muslim 1630, Nasai 3652. Ada lagi hadis Ibnu Abbas. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu taala anha qalat tufiyat Ummu Sa'ad bin Ubadah. Ibunya Sa'ad bin Ubadah wafat radhiyallahu anhu. Wa huwa ghaib anha. Tapi anaknya Sa'ad bin Ubadah itu tidak berada di sisinya, jauh darinya, mungkin dalam tugas. Fa'atan Nabiyya, lalu Sa'ad bin Ubadah ini mendatangi Nabi, menghadap Nabi. Faqala, seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, inna ummi, sesungguhnya ibuku tufiyat, telah wafat, wa ana ghaibun anha, tapi saya tidak berada di sisinya, jauh dari beliau, jauh dari ibu saya. Mungkin dia dalam masa tugas sehingga tidak mendampingi orang tuanya. Pertanyaannya, fahal, apakah yang fa'uha syai'un, bisa bermanfaat walaupun sesuatu, in tasaddaqtu bihi anha, kalau saya bersedekah untuk ibu saya? Itu pertanyaan Sa'ad bin Ubadah kepada siapa? Rasul. Qala na'am, jawab Kanjeng Nabi, iya. Boleh kalau gitu? Boleh enggak? Sedekah untuk mayit boleh enggak? Qala, kemudian berkata, fa ini ushiduka, kalau gitu saya mempersaksikan panjenengan Kanjeng Nabi. Tolong Kanjeng Nabi, terimalah kesaksian saya. Apa? Anna haiti mihraf, kebun saya yang ada di mihraf itu shadaqatun anha, saya sedekahkan untuk ibu saya. Padahal tidak ada wasiat. Si anak punya kebun kebanggaannya di mihraf itu, ingin disedekahkan atas nama ibunya. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari 2611, 2618, Abu Daud 2882, Tirmidzi 669, Nasai 3654, Ahmad 3008. Ada lagi hadis dari Abdullah bin Amr bin As. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu maqala
Ausal As ibnu Wa'il, seorang sahabat namanya As bin Wa'il berwasiat. Ini ceritanya Abdullah bin Amr. Ayu tako anhu, supaya dimerdekakan, wasiatnya itu ya, tolong saya kalau wafat merdekakan miata rokobah, sebanyak 100 budaknya. Masya Allah. Padahal satu budak harganya 1 miliar. Berarti berapa itu? 100 miliar, kira-kira begitu. Lalu begitu wafat, fa'atako ibnuhu Hisham, putranya yang bernama Hisham akhirnya memerdekakan khumsina rokobah, 50 hamba saya. Cerita Abdullah bin Amr ini. Faroda ibnuhu Amr, anak keduanya namanya Amr, saudaranya Hisham ini ingin ayyu'tiqa anhu khomsinal bagiyah, ingin memerdekakan 50 lagi yang tersisa, karena wasiatnya berapa? 100. Anaknya Hisham sudah 50. Lah saudaranya ini Amr ini ingin menuntaskan yang 50. Itu cerita kepada Rasul. Faqala hatta as'alu Rasulullah, sehingga saya ingin konfirmasi kepada Rasul keinginan saya ini, boleh ndak saya lakukan? Tanya dulu saya kepada Rasul. Fa'atan Nabi, maka dia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna abi, sesungguhnya bapak saya, ausobi atki, berwasiat untuk memerdekakan 100 budak. Wa inna Hishaman, saudaraku Hisham, atako, sudah memerdekakan anhu, untuk bapak saya, khamsina, 50 budak. Wa baqiyat, tinggal alaihi khamsuna rokobah, tinggal 50 sesuai dengan wasiatnya yang belum diselesaikan. Pertanyaannya, afa utiku anhu, boleh ndak saya memerdekakan yang 50 itu untuk bapak saya? Katanya siapa? Amr, saudaranya Hisham. Kakak saya Hisham sudah menyelesaikan 50, yang 50 itu boleh ndak saya selesaikan? Itu pertanyaannya. Qala Rasulullah, ama abuka, demi kalau bapakmu, falokana aqarra bitauhid, kalau memang betul-betul sudah ikrar dengan tauhidnya, dia memang muslim. Nah begitu katakan, fa'atum anhu, dan kamu memerdekakan untuk bapakmu, au tasaddaqtum anhu, atau kamu sedekah untuk bapakmu, au hajjtum anhu, atau kamu menghajikan untuk bapakmu, balaghu dzalika, bisa sampai semuanya itu, bisa bermanfaat. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Bayhaqi, Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razzaq, periksa dalam Sahihah 484. Walaupun tidak ada di Bukhari dan Muslim, hadis ini insya Allah hadis sahih. Ini ada hadis yang ini hadis Uqbah yang biasanya untuk penyangga itu
yang dikeluarkan oleh Ahmad nomor 17.365 dari qala hadatsana Musa bin Dawud qala hadatsana Ibnu Lahi'ah an Yazid bin Abi sampai kepada Uqbah bin Amir sahabat Nabi qala ja'a rajulun, datang seorang ilan Nabi menghadap Nabi faqala, seraya berkata inna umi matat, sesungguhnya ibuku wafat, wa ini uridu an atasaddaqu anha, dan saya kanjeng Nabi ingin sedekah untuk ibu saya. Qala, Nabi berkata amarotka, apakah ibumu yang memerintahkan kamu? Qala la, katanya enggak ya Rasul, ibu saya enggak nyuruh saya. Qala fala taf'al, jangan kamu kerjakan. Kalau nggak ada wasiat, ada perintah, jangan kamu kerjakan. Sayang hadis ini dhaif. Di mana letak dhaifnya? Ada perawi namanya Ibnu Lahi'ah. Walaupun punya kesaksian dari Yahya bin Ayyub al-Ghafiqi, malah dia hadisnya mungkar, tidak bisa diterima karena cacat dalam aspek kredibilitas, tidak mungkin meningkat yang lebih baik. Di samping itu hadis ini bertentangan dengan yang pertama. Yang pertama, ibu saya tidak wasiat, kan gitu. Nah ini ditanya, ibumu wasiat? Enggak, jangan kamu kerjakan. Berarti hadisnya dhaif, bertentangan dengan yang sahih. Kalau nggak bertentangan bisa kita badukan, tapi kalau sudah dhaif bertentangan dengan sahih, yang dipakai yang mana? Yang sahih itu. Nah ini jangan dijadikan hadis kalau tidak ada wasiat tidak boleh dikerjakan. Yang dilakukan adalah yang pertama, berwasiat atau tidak tetap dibolehkan. Nah, hadis-hadis yang sahih itu lagi-lagi dibenturkan dengan Quran surat Al-An'am ayat 160. Selalu ayat ini yang dipakai. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra. Selalu ini. Dan dulu ketika kita lacak, ternyata ini ada di 5 ayat. Ada di dalam surat A'raf, ada di dalam surat Najm. Dulu sudah kita bahas ya, tidak saya datangkan sampai semua. Satu yang mewakili, nggak mungkin seorang bekerja terus dilimpahkan kepada orang lain, kan begitu problemnya. Maka bagi teman-teman yang kembali Quran dan hadis secara hierarki, betapapun hadis itu sahih, tetap dinafikan karena dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Sekarang bagaimana caranya biar hadis itu bisa dikompromikan dengan Quran? Karena keyakinan kita kalau hadisnya sahih tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Masih ingat dulu ada kasus pelimpahan, ada kasus kecipratan. Oh, ini bahasa Inggris ini, kecipratan, terlimpah, supaya dibedakan antara kasus pelimpahan dengan kasus apa? Terlimpah. Pelimpahan itu anak yang berbuat, pahalanya dikirim kepada orang lain. Itu yang tidak ada. Kalau kasusnya terlimpah, kecipratan, anak berbuat baik dapat pahala, orang tua pun kecipratan dapat pahala. Kenapa? Anak ini aset orang tua. Gitu. Dan itu didukung dengan ayat surat Yasin.
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu, dan kami selalu menulis, kata Allah, maqaddamu, apa yang dia kerjakan selama hidupnya, wa asarohum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Lah bekas yang mereka tinggalkan dirinci oleh Rasul, anak yang soleh. Jadi ketika saya mudah-mudahan jadi anak yang soleh, ngaji seperti ini, insya Allah saya dapat pahala. Bapak saya yang membimbing saya jadi begini, guru saya yang membimbing saya seperti ini, kecipratan dapat pahala. Man dalla ala khairin kana lisnu ajri fa'ilihi walam yangkus min ujurihi. Saya dapat 1 triliun, bapak saya, ibu saya kecipratan juga dapat 1 triliun tanpa mengkorting saya. Oleh sebab itu persyaratannya ketat gitu loh. Jangan sampai datangkan orang kemudian sampai suruh takei tolong bacanya Yasin kanggo bapakku, gak mungkin Pak. Maka ketika diundang tahlilan khususan ilah, saya bilang khususan untuk saya, ngapain saya kirimkan? Baca Fatihah bukan untuk mayit, untuk saya, belum tentu diterima gitu. Nah ketika disuruh ngasih ceramah, baru saya suruh mimpin doa, saya mau, karena boleh kita mendoakan orang yang masih hidup maupun sudah wafat. Jadi dipilah-pilah begitu. Mana yang sesuai syariat jalani, yang tidak sesuai tinggalkan. Di luar dugaan, lah kok akhirnya disampaikan sendiri oleh Pak Mutin, gara-gara saya ngomong keceplosan. Bapak-bapak kita sekarang di rumah anak yatim piatu, walaupun ia ingin sedekah, apa ya mentolo kita makan hartanya anak yatim piatu, keceplosan gitu, sehingga di sajian itu diberikan, tidak ada yang makan sama sekali. Loh, mari kita makan Pak, nggak salah kok kita dikasih. Tidak ada yang mau makan. Ya sudah, kita berkat saja, bawa pulang, baru gelem. Diumumkan oleh Pak Mutin atas nama keluarga, ini tahlilan ketiga yang terakhir, sedekah berikutnya akan dikirimkan ke panti asuhan. Selesai, nggak ada lagi. Jadi diajak ngomong, diajak berpikir, jangan selalu disalahkan. Kemudian ada, masih ingat pendekatan hermeneutiknya, hadisnya menggunakan anha bukan laha. Hadisnya menggunakan anhu bukan lahu. Ini punya konotasi yang sangat berbeda. Kalau laha lil milki, pahala saya serahkan sepenuhnya kepada mayit. Tapi kalau ana niabah, mudah-mudahan saya mewakili dapat pahala, bapak saya kecipratan dapat pahala. Maka syaratnya nggak sembarangan, bisa sampainya amalan seseorang kepada orang lain. Maka di judul bisnis badal haji, gak seperti itu ajaran Islam. Siapa yang bisa membadali, syarat membadali, sudah ada ketentuan yang ketat dari Rasulullah sehingga tidak berseberangan dengan Al-Quran. Itu gambarannya. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan bersama. Teman-teman pun, sampai saya bilang 1 hari ini sedekahnya kira-kira berapa
kira-kira 150.000 Ustaz. Kalau memang tulus Anda untuk orang tua, rupakan sajadah, bawa ke masjid. Masya Allah, jariahnya tidak sehari habis, bisa bertahun-tahun. Iya Ustaz, nanti akan kita bawa ke panti asuhan. Monggo gitu. Jadi jangan yang punya mobil pinter wolung ini kayak sedekah, kurang tepat sasaran kalau tidak dikatakan tidak tepat apa sasaran, gitu ceritanya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.